back to our channel Nah Media. Oke, setelah tadi part 1 kita bahas, Keko nggak mau nyapa Keko. Ngebleng. Setelah part 1 kita ngebahas gitu kan tentang behind the scene, kenapa sih kita bisa ngebuat pelayanan ini. Oke, kita masuk ke dalam part 2. Kalau menurut gue part 2 ini kayaknya bakal lebih personal gitu. Maksudnya kayak apa ya, ini akan ngebahas tentang personil-personilnya gitu, para leader yang ada di Nah Media ini. Dan gue harap sama seperti part 1 gitu. Ketika kalian diberkati dengan part 1, gue juga kepengen diberkati juga dengan part 2 dan bisa lebih ngerti lagi, lebih bisa yakin why gitu loh, kenapa lu harus join gitu, atau minimal lu paham gitu loh, kita di sini ada untuk apa gitu. Oke, tanpa berlama-lama, kita nggak usah perkenalan lagi karena semua sudah kenal. Atau mau perkenalan ulang? Ya, udah ya. Jadi, Tonton oke, aja kita masuk. Kenapa? Nggak, tonton Gimana, aja di channel yang pertama. Oke. Nanti nih kalian dimasukin ya nama IG para leader. Terus ini kita masuk ya ke dalam pembahasan kita. Kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang secara umum gitu loh, generalnya untuk Nah Media. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih kalau tadi masih luas, sekarang udah lebih mengerucut. Oke, pertama Kak Eko mau nanya dong, secara personal gitu ya, dalam menjalani kehidupan ini, Kak Eko teh punya visi apa sih gitu sebenarnya, panggilannya itu untuk hal apa gitu, untuk bidang apa? Kalau secara pribadi apa personal nih? Personal sama pribadi teh sama. Ya lah ya, sama itu satu dua. Oke, secara pribadi sih memang dari dulu kan memang dipanggil untuk mengerjakan amanat agung. Jadi itu kalau dirunut tuh ya ada perjumpaan pribadi sendiri dengan Tuhan gitu. Jadi ya secara pribadi bagaimana bisa apa ya, bisa memperkenalkan Kristus kepada banyak orang gitu loh. Jadi ya itu sih apa lebih banyak kesananya gitu. Makanya yang kerinduannya itu sih lebih banyak mengerjakan amanat agung. Bagaimana orang bisa dapat mengalami sentuhan ya, sentuhan kasih Kristus gitu kan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Tapi sekarang ini banyak juga dibawa sama Tuhan buat nolong orang-orang yang ya perlu ditolong dalam arti baik kerohaniannya maupun secara support dari yuk buat apa gitu, sehingga bisa menghasilkan, terus bisa buat modal pribadinya gitu sendiri Iya. gitu. Nah, dibawanya seperti itu. Jadi misalnya mau buka ya selain ngajar bisa mau buka usaha apa nih misalnya gitu kan, bisa seperti itu. Tapi tujuan utamanya sih itu membawa orang kepada mengerjakan tentang amanat agung gitu. Kakinya panjang sebabnya, jadi bisa pergi banyak di jalan lah gitu. Buka Tapi yayasan ya, nggak jadi, katanya mau buka yayasan. jadilah. Tapi Jelas dulu ya yayasan apa Kak? Yayasan apa? Emang mau buka yayasan pendidik apa? ya lebih banyak ke pendidikan sih, tapi pendidikan yang bagaimana, jadi kerinduannya gini, bagaimana bisa bukan mensupport sih, bagaimana bisa merangkul, membawa orang-orang kepada dunia pendidikan yang lebih, karena mau merubah untuk mindset. Tapi kan dari situ juga kita harus punya volunteer itu artinya penyumbang istilahnya, memperlengkapi mereka supaya mereka bisa mandiri gitu kan, karena zaman ke depan kan banyak persaingan dan yang lain-lainnya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Full timer juga, full heart sih, bukan full timer dan full heart. Iya. Soalnya kalau one heart itu Honda. Oke, Bang Sam, lanjut. Oke, buat gue pribadi, kayaknya gue harus mundur dulu ke kurang lebih 20 tahun lalu. Gue mulai aktif ada di Pemuda, seingat gue sih tahun 2000 lah ya. Gue ada di Pemuda, dan gue pun kemudian akhirnya memutuskan untuk
benar-benar mengikut Tuhan dan dibaptis di 2008. Terus gue terlibat di pemuda dan ya nggak kerasa kurang lebih 20 tahun lah ya. Dan akhirnya gue bisa bilang bahwa ya gue diselamatkan waktu masih muda gitu. Artinya gue berhutang banget kepada kakak-kakak gue sebelumnya, khususnya di gereja yang sudah melengkapi gue, mendidik gue, sampai akhirnya ya gue di 2010 kemarin memutuskan untuk memang totally untuk melayani Tuhan gitu. Jadi itu dalam proses yang nggak singkat juga gitu. Akhirnya ya di situ gue jalani pelayanan gue di gereja dan kemudian gue terlibat dalam dunia pemuda, remaja, intinya generasi muda lah ya. Dan sampai dengan hari ini hati gue buat mereka gitu. Jadi secara personal ya gue rindu generasi muda benar-benar bangkit, bertumbuh, dan ya terkhusus kembali lagi di saat-saat ini bagaimana anak-anak muda benar-benar yang maksimal buat Tuhan gitu, sesuai dengan panggilan mereka. Itu yang pertama. Terus gue pun berangkat dari latar belakang, kalau gue runut ya, sekolah gue dari SD sampai SMK waktu itu gue ada di sekolah negeri gitu. Dan di situ gue ngerasain banget bagaimana sulitnya untuk kita belajar agama Kristen, dari satu sekolah harus pindah ke tempat lain dan itu pun sangat susah banget gitu. Jadi gue akhirnya punya kerinduan untuk ya ini, ketika gue ngalamin itu gue pun rindu akhirnya bisa ngelengkapin mereka, khususnya para pelajar, para siswa gitu yang khususnya mereka yang kesulitan untuk belajar firman Tuhan, belajar agama Kristen khususnya, dan gue punya panggilan. Terus berikutnya satu lagi yang udah gue rintis bersama teman-teman juga di 2-3 tahun kemarin adalah pelayanan misi ke daerah-daerah gitu. Itu yang menjadi fokus gue ke depan, karena gue ngelihat bahwa di daerah, khususnya kemarin 2018 kita dengan teman-teman dari Bandung, dari Jakarta juga, kita berangkat langsung ke daerah di NTT, Nusa Tenggara Timur, betapa kita melihat begitu ladang yang luas gitu. Sementara ya di kota pun kita masih ada lah, maksudnya masih banyak lahan untuk pelayanan, tetapi gue punya hati, punya kerinduan untuk bagaimana bisa melengkapi mereka gitu. Karena terus terang dari segi pendidikan mereka pun sangat terbatas, dari segi kerohanian mereka pun sedang harus terus berkembang gitu. Dan di situ perlu banyak tim, perlu banyak orang-orang yang punya hati untuk ke daerah gitu, dimanapun itu, khususnya di Indonesia ini gitu. Jadi ya dengan adanya kita di media ini, ketemu dengan teman-teman semua, Mas Eko, Stefani dan teman-teman lainnya, rindu gitu untuk sama-sama kita pun punya perhatian buat mereka gitu. Sehingga ya bersyukur balik lagi gitu, dengan media online gue rasa ini bisa menjadi jembatan, bisa jadi alat kita bisa menjangkau mereka dengan efektif. Sementara kita masih terbatas untuk kesana kemari, belum bisa leluasa untuk berangkat kesana kemari, tapi dengan ini gue rasa kita masih bisa melakukan sesuatu gitu, sekalipun jarak jauh gitu. Jadi yang pertama kalau gue fokuskan, gue simpulin sih, ke depan gue akan lebih fokus di generasi dan misi untuk daerah-daerah secara khusus. Itu aja, Pak. Oke, tadi udah dari Kak Eko, dari Bang Sam, and then gue ya gitu. Untuk gue pribadi, sebenarnya visi gue callingan teh asa ini ya, maksudnya panggilan yang gue dapet gitu. Panggilan yang gue dapet itu dari awal gue masuk sekolah teologi, gue selalu bilang gitu, gue nggak mau mengkhususkan diri gue, oh nanti gue harus jadi pendeta atau sebagainya gitu. Tapi gue selalu bilang bahwa tujuan gue ngambil teologi adalah satu, untuk memperlengkapi diri gue. Yang kedua, gue juga mau memperlengkapi pelayanan gue. Karena gue gak tahu kenapa pada saat itu tuh gue lagi seneng-senengnya sama dunia pelayanan anak gitu ya. Children ministry waktu itu di gereja gue berkecimpung dalam pelayanan anak. Dari sejak saat itu banyak hal banget yang akhirnya gue pelajarin. Yang tadinya mungkin gue cuma suka sama pelayanan anak, ternyata pelan-pelan nih gue mulai jatuh cinta sama pelayanan remaja, pelayanan pemuda, bahkan sampai ke pelayanan usia lanjut, usia indah gitu ya, kalau di gereja gue dibilangnya opa oma. Itu tuh gue jadinya akhirnya tuh gue jadi seneng gitu loh. Gue menemukan, oh ternyata untuk memperlengkapi diri itu gak cuma harus dari satu
sudut aja yang bisa tajam, tapi ternyata bisa dari berbagai banyak macam bidang yang akhirnya mungkin tadinya masih tumpul, Tuhan jadi pertajam gitu kan lewat apa yang gue ambil. Dan kenapa juga pada akhirnya sampai sekarang ini puji Tuhan gue bisa memfokuskan diri untuk pelayanan anak, pemuda dan remaja, karena seiring berjalannya waktu itu tuh bener-bener yang kayak Tuhan pertajam itu semua loh gitu. Mungkin tadinya gue sempet liar gitu, sempet kayak bingung gitu, gue harus gimana nih, kok kayaknya untuk pelayanan opa oma gue senang, kayaknya untuk pelayanan mimbar gue senang, untuk pelayanan anak gue senang semuanya, tapi kan gak bisa. Seandainya pun bisa, itu bener-bener cuma Tuhan sendiri yang ngebentuk gue untuk handle di beberapa bidang. Sampai akhirnya ya singkat cerita Tuhan pertajam itu semua, gue bisa tetap ada di pelayanan anak, pelayanan pemuda dan remaja saat ini, ngebuat gue tuh nolong, ngeliat gitu, ada banyak mungkin anak-anak yang asalnya tuh dari broken home, anak-anak yang lu kurang kasih sayang dan lain-lain, gue cuma mau bilang lu gak sendiri karena gue juga seperti itu gitu loh. Tapi gue kepengen gitu ketika gue bisa pulih, ketika gue bisa ngerasain bener-bener Tuhan peluk gue, ketika Tuhan bener-bener ada buat gue kepengen membagikan itu untuk orang lain, bahwa lu gak sendiri, you are not alone gitu. Gue dulu seperti itu, tapi sekarang gue bisa begini semua karena Tuhan. Jadi gue kayak mau lu juga ngalamin hal yang sama seperti yang gue alamin. Enak banget rasanya ketika lu bisa ngelepasin pengampunan. Enak banget ketika lu tuh nggak yang apa ya, nggak apa sih maksudnya tuh, kayak lu nggak nyimpen sakit hati di situ, lu nggak nyimpen kepahitan, itu enak bener leganya gitu. Gue kepengen orang-orang bisa seperti itu. Gue juga selain dari pelayanan anak, remaja, dan pemuda, setelah itu gue ada satu lagi namanya tuh pelayanan untuk para wanita gitu. Mungkin gue juga ada kakak mentor, Kaneli, gue bergerak, kakak mentor gue tuh di WDW, Women Discipling Women, jadi di mana perempuan-perempuan saling support satu dengan yang lain, memuridkan satu dengan yang lain. Dan salah satu concern gue adalah gue kepengen bisa support teman-teman yang mungkin pernah ngalamin yang namanya sexual abuse atau sexual harassment yang kayak gitu. Lu nggak sendiri, ada di sini. Jadi dari semenjak apa ya kita ngobrol, dari pokoknya ini ya, sekarang kalau tadi mungkin kita nggak bahas tentang pribadi-pribadi kita as a personal, gue mau kaitin sedikit nih sama Nah Media, dengan visi masing-masing gitu loh. Sebenarnya ketika awal ngobrol kita nggak langsung ngebahas ini ya, agak lama loh, habis itu kita baru ngobrolin. Pokoknya tuh yang pertama kita ngobrol, akhirnya kita bisa kebentuk tim ini cuma gara-gara lu mau nggak. Tadinya tuh hanya di YouTube gitu, kita nggak kepikiran buat komunitas. Tapi setelah ngobrol lebih lanjut, itu menarik gitu loh, lewat panggilan masing-masing. Kenapa gue tanyain ini gitu, kenapa perlu banget teman-teman yang nonton ini tahu gitu loh, calling, panggilan dari setiap leader ini apa-apa aja tuh kalian harus tahu. Kenapa? Itu menjawab bahwa lu butuhnya di mana nih gitu loh. Kita semua ada pengalamannya, bukan mau jago-jagoan ya, bukan kayak mungkin kayak saya udah pernah ngelewatin itu mah kecil atau gimana, enggak. Tapi justru karena kita punya pengalaman yang sama, kalau bahasa sekarang sih kayak I know what you feel gitu loh. Kita tahu apa yang kalian rasain, gimana strugglingnya kalian sama hal-hal yang mungkin pergumulan kalian tuh sama loh dengan pergumulan kita gitu loh. Mungkin pergumulan anak-anak muda sekarang tuh sama dengan pergumulan Bang Sam pada saat dia muda dulu. Yang gue juga bingung sebenarnya dia sampai sekarang ini masih muda atau sudah tua, karena ketika dia bilang 20 tahun yang lalu, gue lumayan ngitung sih kayak gitu. Tapi ya udah lah ya, maksudnya intermezzo itu ngebuat gue akhirnya ngerasa bahwa Nah Media ini bisa jadi satu komunitas yang kuat. Karena itu tadi berbagai macam visi, panggilan, kerinduan dari setiap para leader itu harusnya bisa ngebentuk gitu loh, wadah untuk semakin lebih paten lagi lah, kalau orang Batak bilang gitu kan, paten kali gitu. Dan pada akhirnya ini laptopnya. Oke, pada akhirnya gue sedikit mengulang lagi kenapa kita ngebentuk komunitas ini. Ini bener-bener kita kepengen banget untuk ngebuat orang-orang yang selama ini kalian bingung, selama ini kalian bertanya-tanya, kalian kepengen membicarakan sesuatu, mengutarakan sesuatu gitu. Tapi kalian bingung mau ngomong sama siapa, mau nanya sama siapa, ya udah gitu. Ini gunanya kita ada di sini gitu. Dari Bang Sam sama Kak Eko ada mau nambahin nggak? Gue tuh kayak agak gimana gitu loh, udah mulai berapi-api gitu. Mungkin satu kata aja dari pembicaraan kita berdua.
gue jadi diingatkan tentang reaching lah ya. Jadi balik lagi, bagaimana ketika kita memang sudah dijangkau, kita diselamatkan, tentunya itu pun on the process. Kita sekarang pun belum sempurna, tetapi ya ada orang-orang yang sudah melengkapi kita, udah berkorban untuk kita, mendidik kita, dan kita pun jatuh bangun. Tapi sampai akhirnya gue, Mas Eko, Stefani merasa akhirnya punya satu hal yang benar-benar udah ngalamin Tuhan, dan di situ kita bisa ngalamin kebebasan gitu. Kebebasan yang bukan maksudnya kita bebas melakukan sesuatu, enggak, itu bebas dari hal-hal yang sebetulnya pada akhirnya kita bisa berpikir, oh ternyata yang esensi itu adalah ketika kita memang balik sama Tuhan, kita ngalamin pengampunan dari Tuhan, dan kita bisa melepaskan pengampunan, banyak hal lah gitu, kejatuhan, kegagalan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang rindu kita sampaikan gitu. Jadi di satu sisi kita memang rindu pada akhirnya menjangkau khususnya generasi muda ya, generasi muda sesuai dengan nama usia kita dan panggilan fokus kita gitu. Tetapi di sisi lain kita pengen ngelengkapin mereka, yang artinya yang nanti bisa relate gitu. Tentunya banyak hal yang bisa kita bahas, tapi kita pengen juga relate dengan teman-teman gitu. Kita pengen apa ya yang kalian lagi struggle di bidang apa, di dalam hal apa, itu bisa kita bantu gitu. Makanya kita banyak, ini ada 5 orang, tentunya dengan sudut pandang yang berbeda, tapi tujuannya sama, kita pengen saling nolong gitu. Jadi bersyukur kalian punya kita di tim Nah Media ini, jadi yuk sama-sama gitu untuk ada di sini dalam komunitas, supaya kalian memang bisa benar-benar dilengkapi, dan one day kalian pun akan duplikasi hal yang sama. Ketika kalian memang sudah ngalamin Tuhan, dipenuhi Tuhan, kalian sudah bisa melepaskan pengampunan dan banyak hal, kalian pun bisa lakukan itu ke orang-orang di luar sana juga. Itu dari gue. Mantap, terima kasih Sam. Cakep sih jawabannya. Selanjutnya, Pak Eko. Wah, itu keren banget Bang. Gue nambahin deh sedikit nih. Jadi memang ada di dalam Nah Media ini tuh kita bukan hanya kaleng-kaleng tadi Fanny bilang gitu kan, tapi bagaimana kita ngebentuk dan menjadi sesuatu hal saluran gitu kan, saluran berkat. Nah, membentuknya itu dibentuk dari dalam dulu gitu kan, dari dalam pribadi kita dulu gitu kan, dari kehidupannya kita, dari karakternya kita, dari pola pikirnya kita dibentuk di situ gitu kan. Nah, melalui pemuritan nanti ada hal-hal yang seperti itu. Nah, setelah dibentuk nah kita tadi personal kita keluar potensi apa nih yang bisa dilakukan sama teman-teman yang lain, sehingga biasanya kan orang mau nunjukin potensinya mereka kependem gitu kan. Aduh, gue punya potensi ini nih, tapi nggak tersalurkan gitu kan. Nah, moga ya kita berdoa berharap di Nah Media ini, nah setiap orang-orang tuh yang punya potensi yang tidak tersalurkan menjadi tersalurkan gitu kan. Kan ya, banyak ya. Tuh. Iya. Benar. Jadi wah gitu kan. Terkadang gitu kan banyak anak-anak muda yang punya potensi dia tidak tersalurkan, terpendam gitu. Nah, dari situlah dari Nah Media ini potensi apa nih yang dia punya yang kita bisa lihat dan bisa disalurkan, dan itu bisa jadi berkat. Makanya dibentuk dan membentuknya dulu dibentuk dulu gitu kan, menyalurkan, dan mereka nanti membentuk gitu kan, membentuk sesuatu hal yang ya pastilah untuk tujuannya satu gitu kan, kemuliaan nama Tuhan gitu. Makanya bagus banget tuh kita dibentuk ya kan, akhirnya setelah bentuk kita tahu porsinya dan akhirnya membentuk lagi gitu. Itu keren. Mantap. Cakep. Luar biasa. Saya ada mau nambah lagi? Ya, itu kita dari Fanny. Jadi, oleh sebab itulah gitu kan, dari penjabaran teman-teman semuanya, gue jadi ngelihat gitu bahwa sebenarnya gini, dari semua itu ya, kalau misalnya tadi kita udah belajar gimana dengan pengalaman masing-masing, kita akhirnya ngebentuk satu komunitas ini, akhirnya itu yang ngebuat kita berpikir gitu, apakah kita hanya sekedar gerak di YouTube atau kita cuma di dunia podcasting doang nih, atau ada yang lain. Akhirnya tercetus gitu loh, kita akan ngebuat sesuatu di mana gini, gue ngelihat dunia ini, nggak tahu ya untuk teman-teman khususnya kalian juga yang lagi nonton sekarang,
gue bingung gitu kayak lu pernah nyadar nggak sih bahwa semua hampir ya nilai-nilai pada kemarin-kemarin itu tuh nilai-nilai value yang diajarin sama orang tua kita tuh kayak udah mulai bergeser pelan-pelan. Dan gue juga ngeliat gitu gimana sih namanya juga perkembangan rohani setelah udah dibantai habis-habisan di masa pandemi gitu kan, mungkin kerohanian lu jadi kering dan lain-lain. Gimana lu bisa tetap struggling gitu untuk hal itu, gimana lu menanggapi, gimana lu melihat, gimana caranya lu terus berusaha untuk menumbuhkan kerohanian lu dengan baik. Itu semua pasti butuh wadah, semua pasti butuh bantuan. Nah itu gue mikir gitu kan kayak gak gue jual sih, kita semua gitu, kita semua berpikir oke, kita akan ngebuat sesuatu dan kita akan buat itu melalui yang namanya discipleship. Itu discipleship adalah pemuritan. Jadi pemuritan ini kita nggak mau ngomong yang muluk-muluk, tapi yang satu banget yang jadi pegangan kita adalah kita hanya mau membagikan, kita hanya mau yuk sama-sama kita belajar sebagai seorang murid, punya hati seorang murid yang rindu untuk mau belajar. Belajarnya belajar tentang apa? Value kehidupan. Value-nya tuh kita nggak usah ngambil jauh-jauh, kita udah punya buku peraturan standar kehidupan, value kehidupan yang udah paling bagus, yaitu Alkitab Bible. Jadi kegunaannya kita itu nanti mungkin untuk entertain dan lain-lain kita ada di YouTube. Ini untuk ngebantu teman-teman mungkin ada topik-topik apapun yang pengen kita bahas, kita bisa ngobrolin di sini. Tapi untuk hal yang deeper gitu, lebih dalam, kalian kepengen belajar tentang sesuatu atau mulai bimbang sama tentang sesuatu, itu bisa masuk ke dalam komunitas kita gitu loh. That's why kalian khususnya untuk teman-teman yang lagi nonton saat ini, mungkin setelah nonton part 1 ya pokoknya kalau mungkin kalian ada yang baru nonton di part 2, kita saranin lihat dulu di part 1. Kenapa? Karena dari part 1 itu kalian akhirnya bisa ngerti kenapa sih harus gitu ya. Nggak maksa juga sih, tapi buat gue ini satu momen yang bagus untuk lu bisa ikutan gitu loh. Kita nggak maksa, tapi kalau misalnya lu ngelihat ini bahwa oh iya kayaknya lu bisa deh coba dulu untuk masuk, lu ini dulu deh, kenal dulu, karena kalau misalnya lu nggak kenal lu nggak akan tahu itu gimana. Dan selalu harapannya kita nggak kepengen dapet kita semua nggak pengen mencelakakan teman-teman, kita cuma mau satu aja gitu, kita cuma mau untuk yuk sama-sama kita semua belajar, sama-sama kita bertumbuh, sama-sama kita yaitu tadi menghidupi nilai-nilai kehidupan sesuai sama firman Tuhan yang mungkin sekarang udah bergeser sama dunia. Kurlepnya gitu, kurlepnya. Ada lagi? Ada lagi? Tambahan? Kenapa harus join? Tapi menurut gue udah kira-kira gitu sih. Ya, artinya apa ya? Tadi ulang-ulang kita ingetin bahwa ini jadi komunitas yang aman buat kalian. Karena yes, betul. Pun bukan dalam rangka untuk nanti mengkorek-korek kehidupan kalian, enggak. Gitu. Tapi di sini kalian bisa ekspresikan, bisa ungkapkan apapun itu sehingga kita bisa covering kalian. Gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, yuk sama-sama belajar. Kita balik lagi nggak lebih hebat, tapi kita mungkin lebih dulu lah ya, lebih dulu muda gitu. Lebih dulu ngalamin banyak hal, terpaan, penghancuran. Kalau aku mah masih muda, bukan karena udah muda, aku tuh masih muda. Sama. Jadi kita bisa bagiin itu supaya ya kalian bisa lebih siap, lebih bisa menghadapi ke depannya gitu. Betul tuh. Jadi betul banget tuh. Jadi maksudnya ini ada muncul lahir gitu kan karena memang satu kerinduan dan satu kebutuhan gitu kan. Nah kebutuhannya ya bukan kita nggak membawa A, B dan C gitu kan, tapi kita bawa bagaimana orang sama satu Alkitab gitu kan, supaya orang itu teman-teman kita sudah ada di dalam lingkungan itu dan kita sama-sama bertumbuh gitu, bertumbuh bersama melalui Alkitab yang kita pelajari gitu. Itu sih makanya itu gue nambahin sedikit sih Bang di situ. Nah di sini juga akhirnya tuh kita, gue kan tadi kalau misalnya kita ngebahas tentang pemberitaan, gimana kita berbagi value sama teman-teman yang lain, mungkin ada yang penasaran gitu kan, pemberitaan itu gimana sih? Dan kali ini gue mau memperkenalkan departemen ketua pemberitaan kita. Give a big applause to jeng Kaiko. Kaiko boleh share sedikit nggak? Kira-kira pemuritaannya nanti akan seperti apa sih?
Ya pemuritannya pasti yang pertama kita buat dari sumbernya ya. Sumbernya itu sebuah buku yang terbit dari ribuan tahun yang lalu. Jadi itu luar biasa deh ya. Sebuah buku yang laris, nggak pernah habis dan paling laris gitu kan. Sumbernya ya pasti dari Alkitab lah ya. Dan itu Alkitab, semua digali dari Alkitab. Saya udah buat, kita udah bikin, udah mulai bikin tuh, dan sumbernya asli dari Alkitab. Nanti bagaimana kita angkat dari dalam itu bisa keluar gitu kan, ya kan, ya kita bahas dari dalam, kita keluar bagaimana tentang kehidupan, bagaimana tentang paling tidak dasar-dasar iman kita gitu kan, dasar-dasar iman kita, terus karakter mungkin, terus permasalahan-permasalahan hidup yang muncul gitu kan, yang akan dibahas nanti pemuritan seperti itu. Dan juga untuk menolong gitu kan, untuk menolong kita mencari kehidupan kita, jati diri kita, ya kita harus kembali gitu kan, kita harus kembali. Bahkan simpel banget, dibuat dengan sesimpel-simpelnya, sesederhananya, sehingga itu bisa mengerti, bisa menjangkau, bisa mengerti, dan bisa dibagikan lagi kepada orang-orang lain gitu sih. Paling itu aja sih dulu. Nanti kalau biar sudah ya. kalau sudah pada datang, kalau ikut join merasakan, wah itu pasti nanti bisa merasakannya deh kayak gitu. Dan sip. Apa lagi? Ada tambahan ya, lagi? pasti sederhana, unik, pokoknya itu buat anak-anak muda deh khususnya gitu. Fun with us lah ya. Fun with us, ya. Oke. Betul. Mantap. Tadi pas dibilang fun, gue tuh udah kayak apa gitu, ternyata fun with us. Oh iya, betul. Oke, selanjutnya adalah teman-teman kalau misalnya tadi udah tahu juga gitu kan, kira-kira pemuritan ini akan berjalan seperti apa. Gue juga kepengen gitu loh, untuk lu juga paham gitu loh, satu sisi lagi kenapa sih saat-saat ini gitu ya lu harus berada dalam satu komunitas, kenapa perlu banget yang namanya pemuritan gitu loh. Ada hal-hal esensi yang lu nggak bisa lupain, dan minta dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati dan hormat Bang Sam, please tolong jelasin kenapa sih saat-saat kayak gini orang penting banget untuk tertanam dalam satu komunitas atau bisa bertumbuh dalam satu pemuritan. Ya balik lagi ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang era informasi begitu membanjiri kehidupan kita. Setiap hari, setiap detik kita dibanjiri dengan banyak hal, dan itu kita nggak bisa stop gitu. Tapi kalau ada pepatah, kita nggak bisa cegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa cegah dia hinggap di atas kepala kita. Itu artinya ya kita nggak bisa cegah semua informasi, barangkali banyak hal yang menyesatkan, karena firman Tuhan juga bilang ke depan akan begitu banyak penyesat, bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Nah makanya pentingnya kita ada di komunitas untuk covering, untuk kita sama-sama tahu mana yang benar. Tadi Mas Eko udah jelasin yang benar dan nggak mungkin salah udah pasti. Kita punya Bible. Nah disitulah tempat atau wadah di mana kita bisa belajar gitu. Nah berikutnya adalah supaya ngelengkapi kita, balik lagi tadi ke depan, kalau firman Tuhan juga bilang bahwa kita akan terus menyaksikan begitu banyak orang yang nggak akan peduli lagi dengan yang namanya agama, Tuhan, atau whatever apapun itu. Ke depan tuh akan banyak hal seperti itu. Akan kita jumpai orang-orang atau mungkin orang-orang dekat kita yang udahlah, I don't care about that gitu. Nggak akan peduli lagi karena mereka udah ngerasa gue udah cukup, gue berlimpah, gue diberkati, gue aman kok, tanpa Tuhan gue bisa doing anything. Tapi itulah yang akhirnya membuat mereka lupa gitu, bahwa dibilang bahwa di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam aku apapun yang kamu lakukan kamu akan berhasil. Nah di sini mendorong kenapa teman-teman harus ada di komunitas, supaya benar-benar yang namanya proses tertanam tuh butuh proses, butuh waktu, dan butuh komitmen gitu. Ya mungkin dengan semua yang ditawarkan dunia, barangkali kita akan lebih tertarik dengan yang disajikan dunia gitu. Tetapi di komunitas kita bukan berbicara hal yang
sifatnya enak buat sesaat aja gitu. Ini berbicara bagaimana kita bisa tetap berakar, bisa tetap kuat, bisa nanti tahu mana yang benar. Kita memang benar-benar nanti ke depan tuh nggak bisa bedakan gitu, mana yang benar, mana yang enggak, karena seolah-olah kayak sama gitu. Tapi dengan kita ada di komunitas, kita nanti belajar firman, kita tahu mana yang benar, akhirnya kita tahu ini palsu, ini nggak benar, ini sesat, ini dan lain sebagainya. Itu buat kebaikan kita juga gitu. Sambil kita pun punya tanggung jawab, balik lagi ketika kita udah diselamatkan, kita udah ditolong, udah benar-benar ngalamin kasih Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk kita pun akhirnya membagikan itu. Jadi penting banget gitu kita ada di komunitas ini supaya balik lagi ini pekerjaan sama-sama gitu. Ya kita cuma ya kita mungkin mengawali 3-5 orang punya kerinduan, saya percaya teman-teman juga punya kerinduan yang sama, dan yuk mari sama-sama kita satuin ini gitu. Sehingga kembali lagi kabar baik, kabar tentang keselamatan harus diberitakan, dan itu akan terus diberitakan ke semua orang, ke seluruh dunia, dan siapa melalui kita. Jadi mari ini momen baik untuk sama-sama kita ada dalam komunitas, ada dalam perkumpulan kita, supaya kita dilengkapi, dan akhirnya kita dilengkapi, kita diajar, kita belajar, kita dibentuk, dan kemudian kita akan menjangkau keluar. Gitu. Mantap, keren. Oke, aduh geser lagi deh. Oke lah, oleh sebab itu, geng, semoga ya dengan semua pemaparan yang kita kasih, kalian bisa tahu behind the scene-nya seperti apa, kenapa kita ngebentuk gitu kan media ini. Nah media, sebenarnya nah media itu ada kepanjangan tahu, itu bukan cuma nah doang. Nah kan, apa coba? penasaran kan? Nah. Apa? Nah itu kan singkatan ya? Singkatan kan? Nah. Ngomong apaan sih? Gitu maksudnya. beneran itu singkatannya namanya tuh nah media. Jadi tuh itu iya ngomong apaan sih gitu. Karena mungkin satu sisi tuh karena nanti banyak hal banget yang akan kita omongin gitu. Seperti yang tadi gue bilang gitu loh, kita akan ngebuat satu komunitas, satu wadah yang sifatnya tuh holistik, sifatnya itu menyeluruh gitu loh. Jadi semua aspek, bukan cuma tentang kerohanian, tapi mungkin kita akan bahas juga tentang love, sex, and dating gitu, gimana caranya untuk punya healthy relationship yang kayak gitu-gitu. Itu sih jadinya dengan banyaknya pengalaman, dengan banyaknya kerinduan kami tuh kepengen banget yuk teman-teman kalian yang anak-anak muda gitu kan, yang nanti kece di saat ini akan lebih kece lagi kalau misalnya kalian juga bisa menghidupi firman Tuhan. Dan kalau misalnya kalian ngerasa kalian gak punya teman, jangan khawatir gitu loh, kita ada di sini ya untuk kalian gitu kan, mau buat siapa lagi gitu. Jadi memang ini spesial untuk kalian yang selama ini mungkin kalian bertanya-tanya, kalian bingung, apapun itu kalian bisa nanya. Contohnya, oke lah kalau misalnya tadi masalah kerohanian, terus gimana kalau mungkin yang sekarang lagi banyak banget ditemuin sama anak-anak muda zaman-zaman ini kan, kayak gimana sih kalau misalnya pacaran beda agama, bagaimana pandangan-pandangan seperti itu, gimana cara jaga kekudusan hidup yang mungkin sekarang udah langka banget, kita susah untuk temuin atau mungkin kita susah untuk melakukannya. Feel free, kalian bisa hubungi kami, sekali lagi aku mention ya, kalian bisa leave komen di bawah sini, atau jangan lupa juga kunjungin IG dari Nah Mediana @nah.media. Terus juga di situ ada langsung link khusus untuk bisa ke WhatsApp. Jadi nanti dari situ terserah kalian deh, mau lewat DM, mau lewat section komen, mau lewat WhatsApp. Untuk semua curhatan dan lain-lain kita bisa pastikan itu aman yang kayak gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, karena memang kita di sini untuk kalian, untuk ngebantu, untuk nolong, untuk apa sih? Supaya sama-sama kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan gitu. Oke, kita mau dikit lagi kita mau closing. Sedikit gitu. Kalau misalnya tadi kita udah ngomong tentang gini. Sekarang dari hati yang paling dalam, gue pengen dengar apa sih harapan para leaders untuk Nah Media ini. Harapan. Dari gue ya. Iya, dari Bang Sam.
Gue sih tetap menantikan gitu, menantikan apa yang balik lagi Tuhan sampaikan. Hati anak akan kembali kepada Bapak, hati Bapak akan kembali kepada anak. Dan itu yang akan selalu gue nantikan gitu. Bagaimana akan ada pemulihan yang dahsyat di hari-hari terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, gue akan terus menantikan bagaimana kebangkitan anak muda itu akan benar-benar terjadi secara dahsyat di hari-hari terakhir. Apa yang disampaikan Yoel dan diulang di Kisah Rasul itu akan kita saksikan, dan makanya gue rindu terlibat dalam bagian itu melalui media ini. Yuk, ini kumpulan anak muda yang menangkap apa yang Tuhan maksudkan dengan agenda ke depan, yaitu keluarga akan dipulihkan dan generasi akan dipulihkan dan anak-anak muda akan bangkit radikal untuk Tuhan. Jadi itu harapan gue, sehingga yuk kita terlibat, nggak jadi penonton tapi terlibat. Siapapun kalian dimanapun kalian, yuk sama-sama terlibat, sehingga kita akan benar-benar dengan mata kepala kita akan saksikan dan mengalami sendiri pergerakan itu. Itu dari gue. Gue pokoknya kalau udah Bang Sam ngomong ya susah tuh biar gak speechless tuh, karena gue kan sambil dengar kan gue sambil mikir gitu kan. Jadi kalau udah selesai ngomong tuh gue kayak masih mikir, terus udah gitu bingung mau ngomong apa lagi. Kan maksudnya gini, semuanya udah jelas nih, tinggal memang waktu aja kan. Semua kan udah disampaikan ya, di Bible udah jelas. Yes. Kan begini ya, kita terlibat aja, kita siapin diri, dan one day kita akan lihat, wow, pasti akan lebih dahsyat dari sekedar pandemi COVID. Menurut pandemi COVID nggak ada apa-apa, tapi hal yang akan dilakukan Tuhan buat generasi muda ini bakal dahsyat banget. Jadi gue pribadi sih, gue nantikan banget momen itu. Okay. Iya bang, kalau hati gue bisa keluar api, hati gue bisa keluar api nih bang. Nah iya, gombal banget sih, kok gembol banget dah. Aduh, kalian digombalin juga Bang Sam lagi kan. Ini belum ada alter call ya, udah terjamah semua ya. Iya. Betul. Apinya udah jelek begitu ya. Keren. Ya, harapan aku juga sama sih, bukan nggak jauh beda, tapi memang dari dulu memang generasi ya, kita mikirin generasi, kita memuridkan generasi dengan suatu kondisi yang mungkin kalau istilahnya saya selalu bilang bungkusnya harus dalamnya harus sama gitu kan, rasanya harus sama, tapi kulitnya, bungkusnya itu pasti beda gitu kan. Apalagi dengan zaman sekarang dengan banyak bungkus-bungkus yang palsu gitu kan, banyak bungkus-bungkus yang lain, tapi ke dalamnya itu mungkin udah lain gitu kan. Makanya kita mau buat sesuatu hal yang dari Nah Media ini suka banget, keren banget. Jadi sesuatu hal yang ya mungkin baru gitu kan, ya dari rasanya bungkusnya harus kembali gitu kan, kembali ke Bible tadi, ke Alkitab tadi, generasi yang kembali ke Alkitab, generasi yang bekerja untuk Alkitab, generasi yang benar-benar menjadi pelaku firman, generasi yang benar-benar berdampak gitu kan. Nah itu bagaimana ya dengan kita siapa lagi gitu kan. Kalau kita hanya duduk diam manis dan tidak bergerak, ya siapa lagi gitu kan. Makanya dari Nah Media ini, ya kita punya harapan bagaimana mendampaki satu generasi yang bisa berdampak gitu kan. Karena pernah saya baca di Alkitab, akan terjadi kegerakan dulu dari barat ke timur gitu kan. Sekarang waktunya dari timur itu pergi ke barat, orang-orang muda. Dan itu ada itu saya pernah baca gitu kan. Makanya dari Nah Media ini, ayo siapa yang hancur gitu kan, siapa yang udah mundur gitu kan dari pelayanan atau dari kehidupan rohani, atau dari sekarang masa-masa mencari, aduh gue mau masuk kemana nih, gue ada di mana nih gitu kan posisinya, ayo gitu loh, merapatkan barisan, ayo kita bergandengan tangan dengan suatu kerendahan hati, tidak bawa A dan B, tapi kita bawa nama Yesus, taruh di dalam hati kita dan kita keluarkan kayak anak panah gitu kan, kita lesakan di mana-mana, dan itu kerinduan, itu harapannya gitu kan. Jadi kita bukan lagi hanya jago di kandang, tapi kita sudah mulai kita keluar gitu. Itu sih.
susah. Keren. itu jadi susah gitu. Iya ya, ini kalau misalnya judulnya TKKR gitu ya, ini dua pembicara kayaknya gue yang ngerebah gitu loh kayak. Oke. Ya, cakep. Aduh, keren banget. Harapan gue apalagi ya, kayaknya semua udah masuk lah ke harapannya Bang Sam sama Kak Eko juga gitu. Tapi as a personal gitu ya, lewat media, gue kepengen, harapan gue adalah ini akan jadi satu titik di mana kalian mungkin bisa belajar gitu. Yang selama ini kalian ngerasa gagal, yang selama ini kalian ngerasa kayak I'm nothing gitu. Tapi di sini yuk kita sama-sama belajar supaya apa sih? Supaya oke lah kita ngerasa kita ini nothing, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini nggak ada apa-apa kayak gitu. Tapi gue selalu percaya gitu loh, human is nothing, God is everything. Tapi kalau misalnya kita jalan sama-sama, si manusia yang gak ada apa-apa ini dengan Tuhan yang maha segalanya itu, we will be something. Kita akan jadi sesuatu. Dan gue rasa itu waktunya, ketika anak-anak muda, yuk sama-sama kita bisa belajar untuk bisa bertumbuh, untuk bisa jadi sesuatu, bisa jadi berkat. Jadi kata berkat itu bukan hanya sekedar jadi berkat ketika ini aja ya, maksudnya dalam situasi-situasi tertentu, tapi memang jadi berkat itu dalam seluruh aspek kehidupannya kita gitu loh, lewat gimana sih cara kita ngomong, hal-hal kecil-kecil yang kayak gitu pun kita akan bahas selanjutnya, gimana tentang berteman, tentang bangun relasi, gimana menyikapi tentang satu isu yang lagi berkembang dan lain-lain, itu kita akan ngobrolin. Dan juga mungkin sedikit informasi, media ini memang kita kita khusus gitu, kita adakan memang ini persembahan untuk anak-anak muda gitu, khususnya anak-anak muda Kristen. Kita kepengen banget kalian bisa lebih bertumbuh lagi dalam iman, dalam kerohanian. Tapi kita juga welcome sekali sama kakak-kakak leader yang mungkin kalian lagi pegang anak-anak youth saat ini gitu kan. Mungkin ada yang bergumul, aduh gimana sih anak youth gue mungkin kurang semangat, anak youth gue kok begini. I know drama dalam, kita semua kayaknya tahu ya drama-drama gimana sih menggembalakan anak-anak muda gitu loh. Welcome. Kita juga sangat-sangat senang banget kalau misalnya ternyata ada kakak-kakak pembina youth yang, wah kayaknya asik nih mau gabung. Kita benar-benar welcome banget, silahkan. Yuk yang mau gabung, siapa aja kita bisa gabung di sini. Supaya apa sih? Supaya akhirnya kebenaran itu yang akan tetap disuarakan dan pada akhirnya semua orang mengenal kebenaran yang hidup itu. Katakan amin. Amin. Yeah. Ada satu segmen yang gue tunggu-tunggu. Apa nih? Satu segmen di Nah Media, mungkin bocoran, ada yang namanya segmen OTG, obrolan. Betul. Obrolan tentang generasi. Apa tuh Bang? Jadi kita akan kupas habis hal yang lagi relate sama kalian atau kalian lagi struggle di situ, kita akan bongkar habis. Sehingga nggak ada hal yang tabu lagi, tapi kita benar-benar tahu mana yang harus kita pegang. Gitu. Nantikan. Tungguin aja lah surprise dari Nah Media gitu loh. Kita positif. Punya banyak banget. OTG-nya positif. Betul. Obrolan tentang generasi. Mantap. Mantap. Bukan orang tanpa gejala ya, ini obrolan tentang generasi. Dan pokoknya tungguin aja lah surprise dari Nah Media. Dan karena ini masih suasana tahun baru, sekali lagi kita mau mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Di part pertama lupa yang ngucapin selamat tahun baru, jadi di part kedua kita baru ngucapin selamat tahun baru. But anyway, karena masih suasana tahun baru juga, di belakang gue juga masih ada serpihan pohon Natal gitu kan. Gue mau ngingetin, untuk episode selanjutnya, kita udah bukan di part 1, 2, 3 lagi, tapi kita udah di episode baru. Kita mulai masuk ke OTG dan mungkin tema kita ini mirip-mirip kayak lagu judul lagu gitu, memulai kembali. Masih ada kaitannya lah 2020 pandemi dan lain-lain. Memulai kembali. Gitu. Ini beneran gue tuh kemarin sempat ngomong ya, untuk episode 3 dan 4 kita, episode ketiga dan keempat gue tuh bilang sama Bang Sam ini kagak salah gitu nama-nama temanya. Kenapa? Karena itu tuh kayak judul lagunya Glenn Fredly almarhum yang aduh emang beneran loh. Yang pertama bocoran dikit ya, nanti episode ketiga itu judulnya itu memulai kembali apa gue kebalik ya? Oh, yang ketiga itu selesai. Yang ketiga itu selesai. Yang keempat itu baru memulai kembali. Gila, itu kayak romantis banget gak sih? Udah selesai, kita mau mulai kembali. Oke, gue gak sabar buat episode selanjutnya. Pokoknya jangan lupa untuk ditunggu. Kalau misalnya kalian suka sama part 1 dan part 2, dan kalau memang kalian suka sama kita, jangan lupa untuk di like. Terus juga
kasih tahu kita sih, let me know gitu ya, respon kalian, feedback kalian, ngerasa terberkati atau enggak, kalian bisa tulis atau masukan yang khususnya ya untuk membangun Nah Media ini, boleh sok monggo ditulis di bawah, di section komen di bawah ini. Dan jangan lupa, asik YouTuber banget gue, jangan lupa di subscribe dan press the bell supaya setiap nanti ada video kita yang di-upload, kalian bisa langsung ngeliat. Dan pokoknya share ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian kalau kalian juga pengen teman-teman kalian diberkati. Oke. Yeay, mantap. Wah, gini ya rasanya jadi YouTuber ya, gue baru tahu loh. Oke. Oke. Akhir kata, apa yang mau disampaikan? Selamat bergabung. Kaiko apa? Oh, oke. Saksikan. Hah? Apa? Apa, Kak? Saksikan. Oh, saksikan. Oke, saksikan. Selamat bergabung. Dan sekali lagi, welcome to our channel Nah Media. Reaching, teaching, and discipling. Bless you. Dadah. Thank you Bang Sam sama Kak Eko juga. Berkati. Bye. Tuhan berkati. See you. Dah.